ganteng aja, my little bulu. Aku cinta padamu. Semua akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Pada sejumlah makanan sehari-hari ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk meraih rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Kau tak perlu merasa, aku sedang berusaha demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi. Sejumlah demi makanan sehari-hari ku rela pagi pulang pagi hanya untuk meraih rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Aku rela pulang pagi karena kan mencari rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Aku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk meraih rezeki. Kau doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Semoga pulang dompetku terisi. Dan semoga ngambek lagi. Saja aku pergi, semoga pulang dompet. Hast du denn selbstständiger schon mal was im Internet gekauft? Blöde Frage. Ich bin Melcher, ich arbeite seit über 15 Jahren in der Steuerberatung und ich kann dir sagen, dass generell E-Commerce-Rechnungen in der Buchhaltung so der Endgegner überhaupt sind. Man bekommt manchmal eine Rechnung, keine Rechnung, manchmal sind sie in deutschen Schriftzeichen, manchmal in irgendwelchen anderen. Ich kenne, aber ich weiß nicht, was draufsteht. Und die muss ich dann irgendwie in der Buchhaltung erfassen. Und die muss man ja irgendwie ausdenken, was ich da reinschreibe. Das ist ein Riesenproblem, weil irgendwie muss ich sie ja für die Buchhaltung aufbereiten. Mein dringender Appell ist erstens, lege dir bei den Online-Versandhändlern deiner Wahl ein separates Wissen. Also trenne privaten und geschäftlichen, nicht nur bei deinem Bankkonto, sondern auch bei deinem Online-Shop.
Und dann bekommst du standardmäßig eine ordnungsgemäße, im deutschen Recht entsprechende Rechnung. Und zweitens, nutze Lexware Office. Lexware Office hat mit diversesten Online-Portalen Integration, dass du am Ende, wenn du online einkaufst, nicht nur dein Produkt bekommst, sondern auch eine ordnungsgemäße Rechnung direkt automatisch in deine Buchhaltung geliefert. Und damit hören die Kopfschmerzen bei Einkäufen im Internet auf. Menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Tetap di sini. Anaknya udah bersih rumah bunda ya. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Lihat aku sayang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Na 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 na. Bei uns in Dänemark sind 2 Räder besser als 4. Wir radeln einfach überall hin. Zur Arbeit, zum Bäcker, durchs Leben.
Und mit jedem Tritt wird alles ein bisschen leichter. Wir radeln nicht, weil wir glücklich sind. Wir sind glücklich, weil wir radeln. Mach's wie wir. Steig aufs Fahrrad und erlebe Danish Fearless. Rette deine Erinnerungen. Spare Geld. Die kaputten Dinge anzeigen sehen. Tipp in Sekunden. Einfacher als du denkst. Repariert einfach. Tadi punya rumah, alhamdulillah nggak punya utang. Kerja sebulan gajinya 1.530 juta, cukup lah. Hidup tenang, nggak punya utang. Kala hati resah, seribu ragu datang memaksaku. Nanti pulang ke Indonesia jalan-jalan, liburan, holiday, ya kan? Kalau aku Nikmat mana lagi yang kau dustakan kata Allah? Nikmat mana lagi yang kau mencoba untuk mata? ingin terbang, Nikmat mana lagi yang Allah berikan sudah berlebih-lebih? Rumah, harta benda bunda di rumah ini, TV bunda yang begitu segede-gede langit, segede-gede gunung. Hidup nggak punya utang, nggak punya janji. Alhamdulillah. Kerja udah dapat yang paling enak di dunia. Duduk-duduk, nengok-nengok orang, megang-megang komputer, ngitung-ngitung duit. Jalan-jalan nengok rumah Abi dari depan kerjaan bunda. Pulang ke Jakarta, jadi seorang sosok yang diidolain. Banyak tawaran, tidur di rumahnya Villa Maharani Kumala, salah satu owner yang paling baik hati, gak peduli dengan bunda, mau tegletak, telentang, gak lupa selalu memperhatikan bunda untuk makan dan minum, mengajak bunda yang bunda mau ke pantai nyari genjer, ikut-ikutan nyari genjer, ikut-ikutan nyari pakis, ikut-ikutan nyari selada air. Seorang Maharani yang terlahir dari seorang ibu yang punya ibu ningrat dari keturunan Raja Bali, orang-orang darah biru, harus ikut bunda ke hutan-hutan. Untuk aja Maharani nggak ikut kejeblos di hutan itu. Hah? Segitunya dia sama bunda. Tahu? Bayangin, kemana kakinya melangkah dia ikut. Seorang Maharani, owner yang sana sini naik helikopter, naik pesawat, naik mobil yang mahal harganya, nyetir Ferrari, harus mengorbankan dirinya untuk ikut bunda cari-cari pakis, turun-turun ke padi, turun-turun ke pinggir jalan. Seorang Maharani, ya, seorang Maharani owner terbesar di Indonesia itu, dari produk yang bagus dan mahal, harus ikut bunda turun di jalanan sambil metik pakis. Ada yang seperti itu? Nggak ada. Ya, hanya seorang owner Maharani Kumala, presiden produk kecantikan MK Skin. Cuman dia satu-satunya ikut sama bunda turun ke jalanan metik-metik pakis. Apa kata orang kalau orang kenal dia di pinggir jalan metik-metik pakis? Hah? Nggak ada gengsi-gengsinya, nggak ada malu-malunya. Bodoh amat, yang penting ikutin emaknya.
Kalau emaknya turun ke sawah, ikut ke sawah dia itu. Kalau emaknya kecatok ular, apa dia kecatok ular juga? Kau bahagia. Gak ada. Ya, the one only one, the one only, Maharani Kumala, wanita terlahir di Pulau Dewata, keturunan dari darah biru. Ikut bunda turun ke jalanan cari pakis sembari metik. Entah tangannya kena ludah orang, entah tangannya kena kencing orang, nggak peduli dia itu. Kalau nggak ada yang komen, nggak tahu kita semua. Bunda jangan metik-metik pakis pinggir jalan, nanti takutnya dikencingin orang. Coba kalian komen pada saat itu dia tahu, pasti dia nggak mau metik, pasti dia geli. Tapi semuanya sudah terlambat. Tangannya sudah memetik pakis di pinggir jalan. Früher habe ich Stellenanzeigen immer ohne LinkedIn geschrieben. Iya kan? Iya kan? Jetzt ist das alles viel einfacher. Mit LinkedIn Gak ada gengsi-gengsinya dia. Anzeige in nur wenigen Schritten, ganz ohne Vorwissen. LinkedIn Jobs. Agar aku dapat merasakan berlala. Udah siap. Sekarang Bunda mau ngapain? Bentar dong. Bunda, alah mirip-mirip Sarah Mendala. Sekarang Bunda mau pakai lidah buaya. Dalam hitungan 2 jam Bunda cuci rambut. Oke, kita petik dulu lidah buayanya. Mana yang kita pilih? Oke, kita petik dulu lidah buayanya. Kita ambil yang paling, yang mana? Yang ini aja kayaknya ya. Mama ambil ya nak, satu ya nak. Untuk rambut mama ya nak. Sekarang Bunda mau menyegarkan rambut Bunda. Sekarang kita ya, abis kan Bunda masih mau bersih-bersih tuh, mau lipat-lipat baju ya kan. Tengok hitamnya udah mulai keluar tuh. Nah. Tuh. Lihat kemarin kayaknya cuma segini, sekarang tengok itu. Tuh, tengok rambut Bunda udah mulai keluar hitam-hitamnya kan.
Apalagi ini kan baru dipetik, ya kan? Untung bunda kemarin ketemu, ya kan? Ketemu di mana, bun? Di depan rumah orang. Dibuang sama dia. Di sini mungkin dia malas metik, malas dia kali ya. Akhirnya gimana, bun? Akhirnya bunda ambil lah. Di depan rumah orang yang di pinggir jalan, tapi dia ya nggak depan rumah. Di sini kan nggak ada orang, nggak tanam bunga di depan rumahnya. Ada tapi nggak rumah ada. Akhirnya gimana bunda? Akhirnya bunda ambil lah. Dalam hati bunda, ini kan ada buaya. Tengoklah, mana pohon ada buayanya. Aduh, jangan ngasih kentang lah. Nggak nampak aku mau ngait kepalaku, anjing. Nggak nampak aku menorok kepalaku. Lalap kentang terus tadi nggak capek-capek. Iya bunda, iya. Mahal bunga pohon anggrek ini, jarang kita ada di sini kalau nggak ditanam orang. Itu pun ditanam sama orang Indonesia biasanya, itu pun jarang. Aneh pula kok dibuang, bodoh. Nggak tahu dia kali ya khasiatnya ya. Mungkin dia udah bosan nengok bunga itu kali ya, karena kan nggak berbunga ya. Aduh, udah mati bunda. Siapa yang buang ini kok sayang kali? Nggak tahu dia banyak manfaatnya buat rambut, buat muka. Iya bunda, nggak usah kita buat lagi, nggak usah kita bikin ramuan rambut. Sekarang bunda udah tenang. Ini kan bagus sekali buat rambut ini. Satu dunia mengakuin, kedokteran mengakuin, kecantikan juga mengakuin khasiatnya buat rambut. Ya kan? Udah betul, ini kemarin juga ini tau gak rambut bunda ini udah berapa hari gak bunda cuci? Udah berapa hari bunda? Udah hampir 5 hari. Bunda kasih terus sama ini. Pokoknya bunda kasih terus. Kalau vitamin, kalau kayak gini mah mau tiap hari juga nggak ada urusan. Semakin banyak kita ngasih protein ke kepala kulit, ke rambut kita makin bagus. Ini aja bunda kasihnya kemarin 2 hari sekali. Iya bunda, iyalah. Kita bahas apa ya? Bahas anaknya ini ya, bahas si Betran ya. Betran kan bilang katanya dia kan lagi pacaran beda agama ya. Dia bingung gitu. Ya nggak apa-apa beda agama kalau cinta. Cinta itu kan bukan dari kita. Ya, Betran, cucu bunda. Betran, cinta itu tidak bisa kita paksa. Cinta itu tidak bisa kita undang. Cinta itu datang dengan kapan dia mau, kapan dia pergi. Jadi kalau misalnya kamu cinta sama perempuan yang beda agama, ya artinya Tuhan menimbulkan rasa cinta itu dalam dirimu. Jadi jalankan aja. Kau yang menjalankan hidup, ya jalankan sayang. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Jalankan aja. Karena cinta itu nggak bisa kita paksa. Ya, buat Betran mungkin nggak ngerti akan cinta. Ini sekarang bunda jelaskan kepada kamu. Apa itu cinta? Cinta itu tidak terlihat. Cinta itu makhluk yang Allah ciptakan, yang tidak bisa dilihat dengan mata manusia kecuali mata Allah. Ngerti? Dan dia makhluk yang kapan dia datang, kapan dia pergi. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, ya, pertanyaan misalnya, siapakah dia? Datang kapan dia mau, pergi kapan dia mau. Cinta. Cinta. Hanya cinta. Kapan dia datang, kapan dia pergi. Nggak bisa dikatakan.
Kalau ngasih gift gini kan Bunda senang. Thank you ya, makasih ngasih gift ya RED. Makasih sayang. Kalau gift kayak gini Bunda senang. Aku nggak munafik, ya. Senang aku. Aku juga kalau ngasih orang gift, aku ngasihnya yang sopan. Kalau Bunda ngasih gift ke orang juga Bunda ngasih sopan, ya. Kalau Bunda ngasih gift gitu ke orang, ya, ngasih 3 kali 4 kali cukup. Tapi yang mahal. Kalau Bunda kan standar ngasihnya, paling love. Karena Bunda memang banyak kebutuhan. Ya lu tengok yang hitamnya nih, udah terkeroak gini loh. Iya Bun, iya. Tengoknya terkeroak gini ya, udah hitam semua. Nggak lama lagi segini hitamnya ini. Kemarin semana Bun? Kemarin nggak segini hitamnya. Kentang, anak apa? Anak ular. Kau jangan ngundang orang untuk berbuat hal-hal yang jelek ya. Makasih ya RED. Siapa aja? Makasih ya. Makasih RRD. Makasih yang ngasih love juga Amza, Ratu Macau, Garuda, Ratu Macau. Makasih Yuda. Makasih Ozi Ahmad, Garuda, Ratu Macau, Hampa. Makasih. Makasih Garuda. Jangan dibaca Bun. Kenapa rupanya? Orang Bunda kan menyebutkan nama yang ngasih gift. Apa urusannya? Nggak ada urusannya. Apa urusannya? Orang gue nyebut yang ngasih kan gue berterima kasih. Kan Bunda sebut nama-nama yang ngasih, kenapa rupanya? Kan makasih Emil, makasih Ratu Macan, makasih Garuda, makasih tulisan Cina, makasih Albi, Ica. Ya kan? Kenapa rupanya? Kan Bunda cuma sebut namanya orang yang ngasih Bunda. Namanya orang pingin ngasih, kenapa? Itu kan rezeki buat Bunda. Itu kan rezeki buat Bunda. Bunda ngedapatkan juga halal. Namanya Bunda dikasih uang sama orang, ya makasih lah. Mana tentunya 1 biji itu cukup ya kan? Iya Bunda. 1 biji itu cukup 1 kepala. Karena rambut Bunda dari kemarin kan diwarna-warna, ya kan? Kasihan dia. Senang dia dikasih vitamin. Mama kasih kami vitamin ya Mak. Iya. Kayak rambut Bunda dia, Bunda kasih minum susu gitu. Kalau muka kan udah cantik, ya kan? Muka Bunda kan udah cantik. Pelan-pelan kan Bunda cantik lagi ya kan? Iya kan? Ya kan?
pokoknya sampai habis bener ya, sampai habis bener. Nanti 3 jam kemudian baru kita cuci. Dadah. Selalu merindukanmu. Mana ya kan? Hari ini juga mendung, ya kan? Cari kesibukan, ya kan? Capek tiduran mulu. Kemarin udah tidur banget Bunda tadi. Iya Bun, kemarin Bunda udah tiduran Bunda. Dingin kali lah, dingin. Dia kok ditaruh di kepala gitu dingin rasanya. Iya Bunda. Früher habe ich Stellenanzeigen immer ohne LinkedIn geschrieben. Easy. Abitur, Arbeitserfahrung. Ist das anstrengend. Jetzt ist das alles viel einfacher. Mit LinkedIn Jobs erstellen Sie Ihre Stellenanzeige in nur wenigen Schritten, ganz ohne Vorwissen. LinkedIn Jobs. Hari ini bersih-bersih rumah. Masa kecilku, kau dan kau menjadi indahnya saat itu, buatku melambung di sisimu. Banyaknya Tuhan tuh. Tebel bener ya Allah Tuhan. Puas aku. Segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu. Patuhi perintahmu, jangan pernah yang menciptakan. Puas aku. Iya Bunda. Puas bener. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untukmu. Ku terus berjanji, karena dia nanti bintangnya. Ayah dengarlah, betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Dan ku buktikan untuk memuliakanmu. Andaikan detik ini akan berulir kembali, bukan suasana waktu jiwaku membahagiakan aku, karena usahakan kasih dan sayangmu berwujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati.
sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan dihianati pintanya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Yang ku butuh Ya Bunda, emang kenapa rupanya? Vater? Ja, Sir. Rufen Sie bitte André an und sagen Sie ihm, er muss diesen Benson finden. Leider mussten wir feststellen, dass er Miss Colgate bestohlen hat. Ich fange jetzt zum Zug an. Janet, ich werde für Ihre Verluste gerade stehen. Sie und Ihr Vater bekommen Ihre 50.000 Dollar zurück. Und das erste Flugzeug, das Sie wegfliegt, gehört Ihnen. Diesmal werde ich darauf achten, dass Sie auch an Bord sind. Aber Sie können doch nichts dafür. Woher sollten Sie das denn wissen? Als guter Psychiater hätte ich sofort bemerken müssen, dass er ein Schwindler ist. Kommen Sie? Es kommt mir immer noch billiger als eine Klage wegen Inkompetenz, die Sie sicher gewinnen würden. Ich kann Ihr Geld nicht annehmen. Sie können und Sie werden. Aku nggak tahu Nisa itu kayak apa modelnya. Janet, beeilen Sie sich. Sie müssen in Paris umsteigen. Ini kalau kita bahas tentang judi, ya bukan Bunda. Kalau di sini kan Bunda kerjanya memang di kasino, itu kan ternyata kasino. Tapi buat Bunda sih, selama Jerman masih membolehkan, bahkan kasino di Jerman ini ada yang megang satu pertama perusahaan keduanya negara Jerman. Karena di sini tuh kasino itu nggak bermasalah. Bahkan sekarang yang paling besar itu kasino tuh yang punya siapa? Jerman. Pemerintahnya punya di Jerman ini. Iya Bun, iya. Stop Bun ngomong kayak gitu. Emang kenapa? Emang di TikTok emang kenapa rupanya? Emang kenapa rupanya? Berhenti spam. Alusnya kepotong nyabut sebelah kanan. Hah? Nanti kena Bennett Bun. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ya lagi kalau ya udah. Oh kena Bennett. Oh ya. Ya kita pokoknya ngomongnya gitu aja lah. Ya. Ini kita ngomongnya gini. Kalau Bunda lihat dari segi lebih baik kalau ditanya ke Bunda, daripada aku make barang-barang terlarang, mendingan aku melakukan hal itu. Kenapa Bunda? Nggak merugikan diriku sendiri, iya kan? Nggak kecanduan. Daripada make, iya kan? Nyedot, iya kan? Itu lebih membahayakan kalau Bunda bilang. Nggak ada barang, megal dia. Karena udah terbawa di pikirannya jadi jahat. Kalau orang berjudong itu nggak. Kalau judong itu nggak timbul hal-hal yang begitu karena otaknya normal. Paling kalau dia kalah dia stres, itu aja.
Tapi ya udah, di sini kan tempat bunda tuh gitu. Kadang-kadang dia kalau udah kalah dia pulang dia. Nanti berapa hari lagi main game lagi gitu. Ya kan itu kan. Nah, kalau bunda bilang, iya. Di sini mah nggak masalah. Justru yang bahaya tuh orang yang pemakai. Itu yang serem. Urusan dia, hal itu mah urusan dia, bukan urusan kita lagi, ya kan? Sudah cukup. Emang kenapa sih, Am? Repot bener ini. Muak aku ya. Muak aku. Derita. Ih, bersih kali rumah bunda loh. Hah? Rumah bunda bersih banget. Bersih rumah bunda. Rapi rumah bunda ini. Iya bun, rapi rumah bunda. Rumah bunda rapi bener. Masa buntu? Rapi. Kayaknya kalau udah bersih tuh tenang gitu. Ini nanti si kucing dua ini lagi nih, ngotorin lagi bulu-bulunya. Udah. Kayak gini kan bersih, tenang gitu rasanya kan. Rapi gitu. Iya rapi toh. Bersih gitu. Kalau rumah rapi itu cantik. Dari kemarin kan Bunda pengen bersihin gitu kan, tapi nggak ada waktu. Kapan ya gitu. Dari kemarin tuh Bunda pengen bersihin, tapi nggak tahu kapan ya. Kira-kira kapan ya gitu. Nah kalau sekarang kan udah rapi nih, udah bersih rumah Bunda. Udah enak aku. Ya Bun, iyalah. Udah bersih rumah aku. Udah rapi rumah aku. Semuanya udah rapi, udah bersih. Udah enak. Dapur nanti dulu. Capek aku. Capek Bunda dapur. Mau main ke rumah Bunda. Judi nggak merugikan Korla. Judi nggak merugikan Korla. Emang. Yang main judung juga orang-orang kaya, orang yang berduit, iya kan? Ini udah miskin, melarat, nggak punya duit, iya kan? Pakai barang-barang terlarang, iya kan? Iya, udah miskin, melarat, sok nyedot lah, inilah itulah, nggak ada duit, barang rumah orang dia dipretelin pagarnya, besi kuburan dibongkarin, entah kemana-mana. Udah miskin, melarat, nggak punya kerjaan, sok pakai barang. Giliran sakau, langsung mantau rumah orang yang pagarnya bisa dipretelin. Bila kuburan ya oleh Tuhan, ngeri dosa kau itu, ngeri dosanya itu. Nggak ngerti aku lagi, gila lama-lama dia udah. Gila itu. Kalau orang berjudong mah dia aman, biasa-biasa aja. Las Vegas no Genting Island Malaysia no. Kalau berjudong itu mah kayak permainan begitu, dan ke situ juga orang-orang yang berduit. Kalau orang nggak berduit ya nggak mungkin dia berjudong. Dia tuh nggak ngerusak badan, nggak ngerusak pikiran, nggak ngerusak otak. Ini nyedot inilah yang ini nih, yang nyedot ini Medan tuh banyak bener katanya, iya kan? Banyak tuh kan? Itulah. Udah miskin, melarat, nganggur, sok-sok nyedot. Nyedot itu mainan orang kaya, orang berduit, ya. Udah miskin, melarat, jangan coba-coba. Ya. Kerak apa yang disedot? Sisa-sisa bubuk-bubuk, bakteri-bakteri,
sisa-sisa itu, ya kan nyedot itu kan yang kerak-keraknya disedot. Ih, geli aku. Iya kan? Yang busuk-busuk, yang bau-bau, sedot. Tarik asapnya. Yang sugestinya aja nikmat. Nggak dapat sakau, nyari-nyari, megal. Motor orang diambil, dijual, beli lagi. Sialan. Kuburan orang dibongkar. Larinya kok jadi begitu. Nyedot. Udah nggak punya duit, pakai acara nyedot. Nggak ada barang, nyari kuburan dibongkar-bongkar lah. Batu nisannya dipecahin, besinya diambil. Apa itu? Itulah akibat miskin melarat, ya, sok nyedot. Ntar mati kok ngangkang, ya. Itu yang nyedot itu kalau nggak tobat matinya ngangkang gitu. Matinya gitu tuh. Iya, matinya ngangkang gitu. Nyedot gitu kan. Sesak napasnya. Ih, nauzubillah coy. Nggak mikirin mati, mikirin nikmat hidup dengan barang-barang jahanam. Belum. Kau kan sadar, Mak. Kau kan sadar melakukan hal itu. Iya kan? Kau sadar. Badan kau aja lagi kena sugesti. Kau sadar. Kau tahu angka. Kau tahu nilai. Kau bukan di luar kesadaran kau. Orang make gitu bukan hilang kesadarannya, nggak hilang. Emang kau disuntik bius. Kau sadar. Kau bisa berubah. Saat kau lagi make itu kau berubah, ingat Tuhan. Bisa. Bunda zaman dulu juga gitu. Semabuk-mabuknya orang bukan berarti nggak sadar. Sebanyak-banyaknya dia nyedot bukan nggak sadar, dia sadar. Cuman dia nggak bisa melawan batinnya. Norak kampungan baru make, jadi bingung. Sebenarnya bisa dia melawan dirinya itu. Bisa. Karena kalau orang make itu bukan nggak sadar, dia sadar kok. Makanya begitu barang yang nggak ada dia cari duit. Karena dia sadar. Cari duit, kurang ini. Nanggungin nih, sange gitu kan. Sange katanya. Begal. Cari kuburan. Cabut batu nisannya. Iya kan? Udah dapat duitnya tawar menawar dia. Berapa seji? Kan gitu kan? Sedikit kali nih, tambahin lagi lah. Berarti kan sadar dia. Cuman dia tebodoh, telak, nggak mau dia lawan. Coba dia lawan, istighfar. Udah ingat mati. Makanya orang begitu dikumpulin, ya, suruh nengok peti mayat, ya, peti mayat tuh bukain semua, kurung mereka di situ. Mungkin bisa sadar. Suruh nengok orang mati. Pas make gitu lagi nikmat, lagi enak-enaknya suruh nengok orang mati. Sodorkan muka nengok mayat di peti mayat. Di peti, di mesin apa namanya, di apa tuh yang di rumah sakit, tempat penyimpan mayat itu. Bila perlu tontonkan orang yang mau dimasukkan apa yang udah dikasih udah pakai kapan dimasukkan kuburan, suruh diliatin gitu. Pasti sadar dia dihantuin, dia rasa kematian. Nanti dia dihantuin dengan kematian. Baru dia sadari. Karena kalau begitu harus dihantuin itu paling orang yang pakai itu biasanya paling tajam pikiran dia. Tajam dia. Dia kalau inget udahlah kentang. Muak akunnya kau anjing. Natang. Johnny babi. Iya, orang kayak gitu tuh ingatannya kuat itu. Otak dia diperas itu. Makanya kalau di Jepang barang-barang kayak gitu digunakan mereka untuk apa? Untuk mereka kerja malam di komputer. Pencipta mobil yang ngerangkai mobil. Iya bunda kan tahu. Orang yang make kayak gitu biasanya
Ya, itu kan dipakai untuk orang kalau orang kena penyakit cancer. Dikasih Bunda waktu apa gitu. Waktu itu yang untuk bius-bius itu, waktu Bunda sakit, waktu dikasih itu kayak dikasih itu memang khusus orang yang kena kasih kanker. Biar supaya nggak sakit dia, disuntikkan dia itu. Supaya apa, Bu? Supaya dia nggak merasa kesakitan. Nah, tapi disalahgunakan. Yang udah dibakar-bakar itu, udah dibentuk-bentuk itu kan udah itu kan kerak-keraknya itu. Itu kerak-keraknya yang dibakar tuh kerak-keraknya itu. Kalau murninya ya di rumah sakit untuk orang-orang dibius, untuk orang yang menahan sakit. Misalnya sakit kanker yang udah mau mati, kan sakit kali tuh kok lagi sakitnya itu kan. Dikasih itu. Tapi yang cair yang berbentuk cairan disuntikkan. Nah, yang dibakar-bakar itu keraknya. Keraknya itu. Yang dikerok-kerok itu dikumpul-kumpul biasa ada 1G 2G. Kerak-keraknya itu. Apa sih ini? Stop Bunda, kentang mana kentang? Bun awas kena ban. Matikan dulu lah kalau enggak. Jadi sekarang itu kayak mana sih perempuan itu? Terus sekarang kayak mana? Sekarang mantan Ruben tuh kayak mana? Masih jualan? Masih jualan dia? Bahas apa sih dia ini? Pergi mampus lah kau. Klarifikasi dia Bun. Di mana? Klarifikasi di mana? Klarifikasi di mana? Klarifikasi di mana? Iya dia Bunda tahu maksudnya klarifikasi kan? Apa itu maksudnya? Klarifikasi ya klarifikasi. Tahu Bunda membenah lagi ngomong gitu. Di mana ngomongnya? Klarifikasi kayak mana? Minta maaf Bun. IG Bun. Oh di IG ya? Gede kali badan orang tua ini. Gede kali badannya. Film apa ini? Bersihnya rumah Bunda ya. Bersih Bun, bersih banget. Bersih rumah Bunda ya. Cantik rumah Bunda ya. Ntar lagi dapur. Bersih rumah Bunda ya. Iya Bun. Nongkrong di warung kopi. Lagu siapa tuh ya? Lagu Dono Kasino Indro ya. Sana sini. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti pas bulan puasa tahun depan ya. Mudah-mudahan enak gitu Bunda. Iya Bunda, iya. Kan kerjaan Bunda ini kan 2 hari masuk siang, 2 hari masuk malam, 2 hari libur. Nanti Bunda tahun depan kalau misalnya puasa, Bunda kerjanya setelah buka puasa. Oh iya Bun, iya dong. Enggak. Bunda kerjanya ya pas lagi puasa-puasa. Kenapa? Itu ya pokoknya Bunda kerjakan jam 12. Tahun depan itu kan buka puasanya tuh mungkin sekitar jam-jam 4. Jadi jam 3 jam kerja Bunda udah buka puasa. Iya Bun, iya. Siapa ngasih singa? Oh, dikasih singa Bunda sama RDE. Baru dikasih singa loh Bunda, ya Allah. Ya Allah, mahalnya itu.
Makasih ya dikasih itu bunda ya Allah, makasih ya sayang. Dikasih singa loh bunda ya Allah, udah lama loh nggak dikasih bunda ya Allah, dikasih singa loh bunda ya Allah. Ya Allah Sultan bun, oh ya makasih ya Sultan ya Allah. Ya Allah alhamdulillah dikasih bunda dikasih singa loh. Makasih ya. Siapa tadi namanya? RD apa gitu? DRD. Makasih ya. Ya Allah dikasih singa loh bunda ya Allah, rezeki bunda hari ini ya. Ya Allah dikasih apa namanya singa. RED bun. Ya repot kan namanya. Siapa coba disebut dong namanya. Siapa namanya? RED bun, Sultan bun. Makasih ya buat anak bunda RED. Singanya ya Allah dikasih singa loh bunda ya Allah, Mas Sultan loh ya Allah. Ya Allah dikasih singa loh bunda ya Allah. Singa tuh masih ada ya. Ya Allah dikasih singa loh bunda. Berapa juta itu ya Allah, banyak loh itu. Makasih ya sayang, makasih ya. Dikasih singa loh bunda, makasih ya sayang. Makasih ya RED. Makasih ya RED. Makasih ya RED dikasih singa. Singa beneran loh itu, singa mahal loh itu ya Allah Tuhan. Mahal itu. 350 euro itu kalau di euro kan. 350 euro itu. Iya bun, mahal singa itu. 8 juta, 10 juta itu. Iyalah, 350 euro itu udah hampir berapa juta itu. 7 juta, 8 juta itu. Makasih ya singa ya, 9 juta bun. Ya Allah Tuhan, 4 juta bun. Nggak ada 4 juta. Kok 4 juta? Dia kan belinya dengan dolar, lalu dikurskan dengan rupiah. Dia harga dolar sekarang berapa? Nah, ayo lo. Kalau misalnya orang ngasih gift singa, harga singa berapa? Itu kan dikurskan lagi, mahal lagi. Harganya dolar. Kau beli dolar baru beli singa, mahal itu. Mahal itu 7 jutaan bun. 6 juta, 7 juta. 8 juta 500, betul. Sekarang kan dolar naik. Kalau dulu mungkin masih itu 350 lebih itu kalau di euro kan. Di euro kan mahal itu. Sekarang aja 1 euro 20. Sekarang aja 1 euro 20.000. Kalau 20.000, kalau dirupiahkan berarti 6 jutaan, 6 juta lebih. 7 jutaan itu 8 juta kalau beli. Makasih ya makasih ya RED. Makasih sayang. Mahal itu. Nggak kerja bun, libur sayang, mewakilin bunda. Terima kasih Johan. Namanya siapa? Johan. Mewakilin bunda, terima kasih Johan. Namanya Johan. Oh yang ngasih itu Johan namanya. Ya Allah 311 harganya loh. Tadi bunda lihat. Dapat mahal loh itu. Naikin bun. Mau nggak dia naik? Mana dia? Naikin bun. Mana? Nggak ada dia di sini. Nengoknya di mana? Di sini ya. Ada dia, masih ada.
Di nomor berapa dia? den verschiedenen Auszeichnungen erkennt. Jeffrey Preis, Ehrentitel und so weiter und so weiter. Sehr eindrucksvoll. Oh, sehen Sie sich das ruhig genauer an. Nggak ada dia. Nein, das interessiert mich eigentlich nicht so. Ich bin Mau naik dia minta naik. der City of Pasadena. Nanya dulu nanti nggak enak. Itu kan Sultan. Nggak bisa Bunda sembarangan ngasih dia naik. Nomor 1 Bun. Nomor 1. Naik ya? Nekannya gimana? Naik dong, naik. Undangan terkirim. Naik sayang. Halo. Halo, assalamualaikum Bunda. Makasih ya buat giftnya ya. Iya, terima kasih Bunda. Saya baru kali ini nonton Bunda. Maaf Oh ya ya. Bunda. Iya sayang, kamu cantik banget. Tinggal di mana? Saya orang Jawa Tengah, Ibu. Saya Orang Jawa Tengah. Namanya Red, Ibu. Namanya Red. Red. Jadi bukan Emang RED. baru nengok Bunda ya? Iya, maaf Ibu, saya ketinggalan zaman. Soalnya gini, saya tuh ngadain lomba nyanyi. Terus ada Majan kenal sama Bunda. Majan siapa? Majan. Oh Majan tahu terus. Majan Jubala. Terus dia bilang katanya, saya kan kalau ngadain lomba itu, kalau orangnya suaranya fals langsung saya turunin. Terus saya dipanggil katanya, ini Bunda Korla. Bukan, saya bukan Bunda Korla. Bunda Korla yang mana ya? Terus aku dibilang, oh Bunda Korla yang dari Jerman. Nah terus aku cari-cari kok nggak ketemu. Ternyata Bunda Korla yang ini. Nah terus aku kan DM. Aku DM Bunda Korla itu. Terus? Aku bilang, Bunda Korla, aku nih dikatain Bunda Korla. Aku nggak ngerti maksudnya gimana kan, nggak ngerti. Ternyata Bunda Korla juga ngadain lomba nyanyi. Iya. Akhirnya ngerti saya gitu. Korla Idol. Ya aku nggak tahu, aku baru tahu ini. Tapi Bunda Korla orangnya sangat humble sekali. Saya sangat apresiasi. Makasih ya. Iya, sangat maksudnya apa adanya. Saya juga gitu, orangnya nggak bisa fake. Saya orangnya apa adanya juga. Orang numpang di hidup ini kan cuman pendek sekali. Jadi saya apa adanya juga. Jadi saya terima kasih. Makasih ya. Orangnya humble, jadi sesama saya ngerti lah. Maksud saya nggak mungkin nggak terkenal kayak Bunda ya. Saya baru di TikTok cuman 4 minggu. Oh baru main TikTok. Iya baru 4,5 minggu lah kalau di TikTok. Jadi ya mudah-mudahan di follow sama anak Bunda ya. Buat acaranya kamu juga buat nyanyi gitu. Iya, saya buka cuman gini loh, kan saya waktu itu di DM sama teman-teman di Indonesia bilang katanya ayo rame-rame kita setanah air, kita sama-sama setanah air, kita terus sama salah satu penyanyi disuruh bikin lomba. Saya kan nggak ngerti caranya gimana, nggak ngerti. Akhirnya udah kita bikin 3 jam gitu. Terus 3 jam jadi 18 jam. Terus 18 jam jadi 24 jam. 24 jam jadi 48 jam non-stop itu live-nya. Aku kan nggak kayak Bunda, nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong Bunda. Kayak saya ngomong sendiri kan nggak lucu gitu. Kalau Bunda kan lucu, tadi ngomongnya apa gitu lucu. Kalau aku nggak bisa lucu-lucu gitu. Iya, karakter Bunda memang apa adanya. Iya. Makanya Bunda disenengin sama anak-anak sekarang ini, anak-anak jet-set ini. Mereka, karena Bunda juga Bunda kan orangnya kan apa ya? Otak Bunda kan nggak kayak otak-otak, maksudnya gini. Kayak Bunda bisa serius, tapi tertentu gitu. Iya, tapi lucu gitu loh. Maksudnya lucu, bisa lucu. Ya, mau ngomong apa aja tetap lucu. Kalau aku kan nggak bisa kayak gitu. Jadi, iya. Jadi ya udah. Terus waktu falsnya, pokoknya kalau kan itu yang ngantri banyak sampai ribuan gitu. Terus waktu naik pas falsnya aku kan ngomongnya aduh fals sekali. Terus marah-marah orangnya. Terus bilang ini persis kayak Bunda Korla. Aku dibilang bangsat, binatang, apa segala macam. Aduh, kata-katain macam-macam. Ternyata. Iya. Karena kan Bunda juga gitu ya. Oh gitu. Jadi aku baru tahu. Suruh on cam Bun.
Mereka minta ongkem, pingin tahu, pingin kenal kali. Iya, saya kerja sama pemerintah jadi rada ini nggak bisa saya di US Ibu. Oh, kamu di USA. Iya, kamu Bunda main-main. Manggil main Bunda, kesini. Ibu tua kali kayak tukang pijit. Iya, Manggil Bunda aja. Bunda ya. Ibu tukang pijit kali Oke. Nah, gimana? Oh, tinggalnya di USA ya? Saya kan kerjanya sama pemerintah, jadi nanti takutnya kalau itu rumahnya di situ, nanti That's true. gimana gitu jadi. Benar. Jadi kayak ya kalau Bunda kan udah terlanjur terkenal, jadi maksudnya udah nggak bisa maksudnya nggak ada yang dirahasiakan dari hidup Bunda gitu, karena Bunda kan orangnya terbuka. Jadi kalau jadi makanya Bunda bilang kalau mau ngebongkar tentang diri Bunda ya bongkar aja, memang nggak ada yang perlu kalau kamu kan perlu berhati-hati juga gitu. Iya, soalnya saya DM itu banyak sekali yang DM saya. Nah terus ini foto saya tapi keadaan kayak misalnya mobil apa, ini foto rumah kamu di ya? mana, ya rumah di mana dan lain-lain itu aku belum ini kan orang baru Bunda, ngomongnya Bunda saya orang baru masih 4 minggu ya masih berhati-hatilah, nggak ngerti caranya TikTok. Jadi kalau pas lagi bikin acara gitu kamu nampain muka dong terpaksa enggak kayak gini aja. Oh ya pasti orang kira Bunda lah karena mukanya mirip-mirip Bunda sih kayaknya. Ya cantikan Bunda gitu lah. Loh. Saya nggak apa-apalah. Saya bukan apa-apa. Bunda lah, cantikan Bunda. Jadi memang di belakang layar aja gitu ya? Ya saya nge-give-nya juga kayak tadi misalnya Bunda bilang Bunda kan perlu kebutuhan ya makanya saya give. Itu kan saya masukin 71.000 sampai totalnya. Oh iya. Bunda, iya. 71.000 tadi kan dapat volt. Yang volt kan lebih iya, besar. Iya banyak tadi Bunda, banyak banget. 71.000 US. 71.000 koin kan? Oh itu iya banyak itu loh. Itu kan 1.200 US. 1.200 US. Iya. Ya Allah makasih banget ya, makasih banget. Enggak, tadi Bunda bilang katanya butuh untuk kebutuhan gitu kan. Jadi kayaknya orangnya humble sekali gitu. Iya karena kan Bunda memang makanya kalau pas lagi Bunda di Jakarta dapat job gitu, Bunda suka diurukan gitu. Bunda bawa ke Jerman memang. Iya. Karena memang hidup di Jerman ini memang ya kalau dari hidup Bunda sih alhamdulillah alhamdulillah cukup gitu. Tapi kadang-kadang memang anak-anak Bunda kan suka ngasih Bunda juga. Mereka suka ngebantu. Kayak isi rumah Bunda ini kan semuanya dari gift. Wow. Ini semua dari gift. TV dari gift. Oh iya. Iya, TV Bunda ini dari gift. Ini semua nih isi rumah Bunda ini alhamdulillah sih anak-anak Bunda nih ngasih Bunda semua. Maksudnya gitu. Bunda nggak minta gitu, tapi selama Bunda nge-lab ini kan Bunda bilang gitu kalau Bunda kan nggak mungkin bohong gitu. Ya paling kalau uang kerja itu paling tuh makan ya kan, tuh rumah gitu. Tapi kalau barang-barang ini Bunda jalan-jalan gitu ya uangnya dari gift. Karena kan waktu itu Bunda pakai PayPal ya, dimasukkan ke PayPal sama ada di sini tuh dia ngerti gitu. Oh iya. Jadi TV ini semua dari gift. Makanya Bunda suka bilang sama anak Bunda, barang-barang yang Bunda pakai semua ini, insya Allah apa yang Bunda tonton pahalanya lari ke mereka. Wah, aduh. Iyalah, Bunda. karena apa yang kita kasih ke orang lain. Selama Bunda masih menggunakan barang-barang ini, artinya mengalirlah pahala mereka. Makasih ya, tapi Bunda gak minta ya. Makasih buat RDE gitu, makasih banget. Karena memang barang-barang yang Bunda pakai kadang-kadang dari anak-anak ini. Itu barusan saya tambahin lagi singanya Bunda. Makasih ya, makasih udah cukup, makasih. Enggak, maksudnya aku nggak tahu kalau tadi totalnya jadi 102 sekarang 102.000. Makasih banget ya, makasih udah banyak kali kasih Bunda. Teman-teman di bawah tadi kan ngomongnya nggak bener, ngasihnya kentang, ngasihnya apa gitu kan. Enggak, yang ngasih kentang memang kadang-kadang setan. Terus setan itu setan. Jadi aku pikir
udahlah mau bikin vibe yang bagus untuk biar bikin moodnya bunda bagus. Jadi ini Enggak, emang anak-anak bunda ini kadang-kadang memang dia nih anak-anak bunda ini memang suka bunda marah-marah. Biar biar kamu tahu gitu, mereka memang suka bikin anak-anak durhaka, anak-anak sialan. oh gitu. Iya, Jadi mereka suka bikin bunda emosi, makanya kamu dibilang kayak bunda. Karena bunda memang mereka suka bunda merepet. oh gitu. Jadi mereka udah tahu gitu ya. Iya. Saya mah baru. Jadi gimana ya? Maksudnya bunda humble sekali. Jadi saya tergerak aja. Di sini juga lagi perang-perangan di negaranya. Jadi semuanya Di mana? bensinnya mahal sekali di Washington DC. Oh ya. Kan sampai $9 per galon. Terus orang-orang di sini banyak kena PHK, banyak kena yang macam-macam gitu. Oh. Iya. Ya, jadi negaranya emang lagi kacau. Jadi kalau dibanding Jerman lebih stabil di Jerman. Kalau di sini lebih stabil Iya, Euro. kalau di Jerman memang alhamdulillah sih nggak ada masalah gitu. Kalau Amerika lagi goncang ya. Goncang sekali, Bunda. Pengaruh karena kemarin itu kali ya, dari Iya. pengaruh ya. Iya, banyak orang Indonesia yang dipulangkan. Terus banyak yang dimasukkan penjara karena menipu, karena apa. Banyak sekali tuh orang Indonesia. Dulu kan nggak pernah orang Indonesia kayak gitu-gitu. Bener. Sekarang mau ke Amerika aja kayaknya susah kali ya. Iya, visanya mungkin rada susah. Tapi kalau visa Schengen, kalau Bunda punya visa Schengen, kan visa Schengen gampang itu. Terus kalau visa Schengen bisa? Kalau pakai visa Schengen terus mau ke USA masih lebih gampang daripada dari Indonesia mau ke USA. Dan lagi kan cuman 7 jam 6 jam ya dari Jerman. Bener. Di Jermannya di mana, Bunda? Di Hamburg. Kalau ke Jerman main-main lah ke sini ke rumah Bunda. Oh iya Bunda. Nanti kalau misalnya nggak mau lab ya nggak apa-apa, kita privat aja nongkrong. Iya. Kalau kamu bilang Bun, aku selama di Hamburg Bunda, aku nggak bisa lab bareng gitu ya nggak apa-apa Bunda, kita nggak usah live gitu. Iya. Tapi kalau kamu siap Bunda, nggak apa-apa, aku kalau Bunda lab aku nggak apa-apa terlihat baru Bunda, kok awan itu kayak bapak-bapak pakai topi. Kayak komentar-komentarnya tuh kayak gitu loh. Komentarnya apa aja? Iya, kayak bapak-bapak pakai topi, lihat deh. Kayak bapak-bapak pakai topi, kayak lagi nengok orang main bola. Itu loh. Ntar ya Bunda liatin ya. Iya. Kayak bapak-bapak pakai topi, ada-ada aja. Mana ini? Bentar ya. Kayak bapak-bapak pakai topi. Tuh. Itu tuh. Itu tuh yang itu. Kan ada kayak ada topinya gitu kan. Iya. Kayak bapak-bapak pakai jaket terus mukanya ngadep ke sana yang orang main bola. Iya. Udah Iya. lama ya Bunda di Jerman? Udah lama, udah hampir sekarang udah masuk hampir 30, udah 20, ada kali 20 25 ada ya. Karena kan Bunda sekarang Bunda nikah aja tahun 2004. Berarti sekarang berapa lama? Wow. 2004 sekarang 2000 berapa lama coba anak Bunda di bawah ngitungnya dong. Bunda bingung ngitungnya. Ini kalau live tiap hari gitu? Iya. Stop, jangan bagi alamat Bun. Kata siapa itu? Enggak, tadi kan dikasih tahu katanya Bunda mau suruh ke Hamburg, terus orangnya bilang jangan bagi alamat. Enggak, kalau Bunda mah di sini nggak masalah, karena kan Bunda Bunda kerjanya kerja kuli kan kuli. Beda kalau kamu kan di pemerintahan. Kalau Bunda memang nggak masalah kalau Bunda. Ya tuh tadi anaknya mau kasih tahu Bunda gitu, maksudnya gitu loh. Oh. Itu namanya red kayak warna merah gitu loh, Bunda. Yang mana? Nggak, nama saya itu red. Jadi bukan RED. Oh, itu namanya red. Iya, red. Red itu apa? Merah. Iya, warna merah itu Bunda. Oh, bukan RED. Iya, bukan Bunda. Oh, ya maklum lah Bunda kan
nggak apa-apa. Sekolahnya Nggak nggak tinggi. Enggak gitu. Maksudnya bukan singkatan gitu loh. Saya kasih taunya. Oh gitu, namanya Red. Mbak Iya. Red jadinya manggilnya Mbak Iya, Red Mbak gitu. Red, iya. Mbak Red emang kalau umurnya berapa sekarang? 30 something ibu, bunda. Aduh, Alah, kok ngomongnya masih bunda muda terus bener. ya. Oh berarti masih muda bener ya, Mas Enggak lah, enggak adik-adiknya. muda. Udah di atas. 30 something. Iya, somethingnya di atas. Ujung-ujung atas. Oh gitu, berarti belum nyampe 40. Belum. Oh kerjanya di pemerintahan pemerintahan Amerika. Iya bunda. Jadi kalau pulang ke Indo agak susah juga kan. Sekarang kan Indo kan termasuk banyak yang macam-macam gitu. Jadi nggak terlalu dibolehkan kalau sudah jadi warga negara. Oh, kamu ini asli orang Indonesia apa peranakan? Peranakan itu maksudnya campuran gitu ya? Iya, ada Belandanya, ada Jawanya, tapi saya orang desa ya. Saya Jawa lah, Jawa Tengah. Emang udah berapa lama tinggal di Amerika? Udah dari sekolah, Bunda. Udah dari sekolah. Iya. Oh. Kalau Bunda sekolahnya dulu di Jerman juga kah? Enggak, Bunda tuh nikah. Oh, nikah. Bunda nikah. Bunda sekolah tuh cuman sampai itu banyak kentangnya, kali-kali kentang lucu ya. Enggak sampai. Ini emang anak-anak setan ini. Iya. Tapi Bunda sampai nangis gitu ya. Berarti emosinya benar-benar sensitif ya Bunda ya. Iya, Bunda mah orangnya gampang kalau udah ngomong gitu suka tersentuh sendiri. Oh, anaknya berapa Bunda kalau boleh tahu? Anaknya 1 di Indonesia. Oh, jadi masih di Indonesia ya. Jadi sering pulang ke Indonesia ya Bunda ya. Iya, sering pulang. Oh gitu. Oke, senang dong bisa pulang, nggak usah kayak kita ya. Kalau kita di Amerika susah. Oh ya, Kak di sana tinggal sama keluarga di Amerika? Enggak, saya sendiri. Sendiri. Karena keluarganya di mana? Di Jawa Tengah. Oh, semua di Jawa Tengah keluarganya? Iya. Oh. Iya. Tapi ya kan kalau di sini kalau keluarga negara pulang itu susah. Nggak gampang. Kalau di susah ya? Iya. Enak tinggal di Amerika? Enak sebenarnya. Kalau bilang enak itu paling enak tuh di Indonesia. Iya saya bilang sih. Ya di Amerika itu nggak semuanya peraturannya ribet, terlalu berbelit-belit, banyak apa tuh red tape itu artinya banyak kayak tuh pemerintah tuh kayak misalnya kalau ditugaskan pakai suruh beli pesawat sendiri, nanti gantiinnya sampai 3 minggu 4 minggu gitu. Oh gitu, kalau misalnya lagi berkunjung kerja gitu? Iya, jadi kalau di Indo mungkin kan beda ya, langsung. Terus aman nggak sih di sana? Maksudnya kok di Jerman tuh, ya maksudnya Jerman tuh kan memang kasus kriminal itu kan nggak terlalu banyak gitu, nggak seperti Paris gitu kan gitu. Kok di Amerika tuh di sana bebas ya melakukan hal misalnya nembak gitu bebas? Bebas sekali. Jadi orang semua bisa megang pistol? Bisa pakai izin namanya CCW. Oh gitu ya? Iya. Saya nge-give itu teman di bawah bilang saya nge-give sudah dari baru Maret atau akhir Februari, sekitar berapa minggu sih itu? Nggak lama, aku masih baru.